Baik, kita lanjutkan materinya dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 161 sampai dengan 164. Kita masih membahas bab 6 yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, ini adalah video bagian yang kedua. Di video ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkonstruksi sebuah fungsi kuadrat. Ya, langsung aja kita masuk ke eksplorasi 6.7. Tentukan 3 titik yang melalui busur. Nah, di sini kita punya gambar busur panah sebagai fungsi kuadrat. Ingat kalau fungsi kuadrat di gambar grafiknya itu pasti berbentuk parabola. Nah, jadi di sini kita anggap bahwa busur panah ini berbentuk parabola. Ya, kebetulan parabolanya terbuka ke atas. Lantas bagaimana cara kita menentukan fungsi kuadrat dari lengkungan busur tersebut? Nah, jawaban atas pertanyaan ini ada di kalimat selanjutnya. Jika 3 titik diketahui, maka fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan dapat kita tentukan. Ya, jadi intinya di sini. Nah, tujuan kita nanti adalah menghitung berapa nilai a, b, dan c ya berdasarkan grafik yang diketahui. Kita akan menggunakan kembali sistem persamaan 3 variabel untuk menentukan nilai a, b, dan c. Ya, langsung kita praktekkan aja. Berarti nanti kita butuh 3 titik ya. Untuk penentuan titiknya sembarang. Yang jelas titik tersebut harus dilalui oleh parabola ya. Kita bisa menggunakan titik ini ya. Titik pertama titik A, kemudian titik ini titik B, titik kedua kurang satu lagi kita pakai yang ini ya, titik C. Nah, untuk titik A koordinatnya adalah berapa ini? Min 4,1 ya kan, min 4,1. Untuk titik B ini jelas ya, 0,0 pusat koordinat. Kemudian titik C ini 4,1. Nah, 4,1. Langkah selanjutnya adalah setiap X dan Y yang ada dari ketiga titik ini kita masukkan ke persamaan Fx ya. Ingat, Fx di sini menyatakan nilai ordinatnya, nilai Y-nya ya. Jadi contohnya untuk titik A min 4,1. Artinya nanti fx-nya diadik ganti dengan 1 ya, kemudian x-nya di sini kita ganti dengan min 4. Ax kuadrat berarti a kali 16 ya. Karena kan min 4 kuadrat 16, jadinya 16a. Kemudian di sini ditambah bx ya. X-nya min 4 berarti di sini min 4b lalu ditambah c ya, jadilah persamaan pertama. Kemudian untuk titik B, titik kedua ya, 0,0. Nah, ini gampang ini ya. 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Dengan kata lain, C nanti sama dengan 0 ya. Jadilah persamaan yang kedua. Kemudian untuk titik C ya, koordinatnya 4,1. Maka 1 sama dengan, langsung aja ya, 16A ditambah 4B ditambah C. Nah, akhirnya kita punya sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Yang menjadi variabel di sini adalah nilai A, B, dan C. Ini yang kita cari ya. Nah, kita cukup diuntungkan dengan persamaan kedua ya, karena C-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 3 ya. C-nya adik-adik ganti dengan 0. Kita lanjutkan di sini ya. Maka nanti persamaan 1 ya menjadi 1 sama dengan 16A dikurangi 4B ditambah 0. Ya, ini persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 3 menjadi 1 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah 0. Ya, ini persamaan ketiga setelah disubstitusi dengan persamaan kedua. Nah, akhirnya sekarang ketemu dengan sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Ya kan, variabelnya sudah hilang 1. Yaitu tinggal A dan B saja. Nah, langkah selanjutnya ini kita bisa eliminasi atau substitusi gitu ya. Misal ini kita mau eliminasi B-nya, berarti harus diapakan? Ini harus ditambahkan ya. 1 tambah 1 2. 16A tambah 16A 32A. Min 4B tambah 4B 0 ya, enggak perlu ditulis. Maka A sama dengan 2/32, kalau disederhanakan menjadi 1/16. Nah, berarti A-nya sudah ketemu, C-nya juga sudah ketemu, ya kan? Kurang 1, tugas kita di sini yaitu menghitung nilainya B. Untuk menghitung nilainya B, ya,
nilai A ini bisa adik-adik substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 3. Ya, nanti hasilnya pasti sama. Kita coba kita masukkan ke persamaan 1 aja ya. Jadi 1 sama dengan 16 kali 1/16 dikurang 4B. Ya, 16-nya dicoret. Tinggal 1. Ya kan? 1 pindah ke kiri jadi min 1. 1 min 1, 0. Berarti 0 sama dengan minus 4B. Ya kan? Minus 4 kali berapa sama dengan 0? Jawabannya adalah dikalikan dengan 0. Ya, berarti B-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah lengkap ya. Jadi A-nya 1/16, B-nya 0, C-nya juga 0. Tinggal kita masukkan ke persamaan fx. Ya, maka fx sama dengan 1/16x kuadrat. Nah, ini jawabannya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, ketemu contoh lagi. Ya, carilah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik K, kemudian titik L, dan titik M. Ya, di sini ada grafiknya. Oke, di sini ada alternatif penyelesaian yang pertama. Ini saya tampilkan lagi grafiknya ya. Jadi ini caranya sama persis seperti yang barusan kita bahas. Ya, jadi substitusi koordinat K min 1,0 ke dalam fungsi, nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Jadi kalau fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, tinggal dimasukkan saja nanti x-nya sama dengan min 1, kemudian fx-nya sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan 0 sama dengan A kali min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 ditambah C. Ya, dengan cara yang sama untuk titik L dan titik M, masing-masing kita dapatkan persamaannya seperti ini. Lalu dari 3 persamaan ini akan didapatkan sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Ya kan? Ini adalah persamaan pertama, kedua, lalu ketiga. Kita telah mempelajari sistem persamaan linier. Nah, sehingga solusinya adalah, jadi solusi bagi sistem persamaan linier dengan 3 variabel ini adalah A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 4. Ya, kita akan coba menghitung sendiri sambil kita berlatih. Nah, coba perhatikan, kembali di sini kita diuntungkan dengan persamaan kedua ya. Karena dari persamaan kedua nilai C-nya sudah langsung ketemu ini, C sama dengan min 3. Berarti langkah selanjutnya tinggal di substitusi ke persamaan 1 dan substitusi ke persamaan 3. Ya, C-nya sekarang kita ganti dengan min 3. Oke, untuk persamaan 1 kita akan dapatkan A min B dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kalau min 3 kita pindah ke kanan, jadinya A min B sama dengan 3. Ya, oke, ini persamaan 1. Kemudian dari persamaan 3, ya ini persamaan 1, kemudian dari persamaan 3, kita akan dapatkan A plus B min 3 sama dengan min 4. Nah, min 3-nya pindah ke kanan, jadinya plus 3. Sehingga A plus B sama dengan min 4 plus 3 sama dengan min 1. Oke, ini adalah persamaan 3. Nah, persamaan 1 dan persamaan 3 bisa kita eliminasi. Ya, Dek ya. Saya tulis di atas. Jadi A min B sama dengan 3. Kemudian A plus B sama dengan min 1. Nah, ini tinggal dieliminasi. Ya, kalau dieliminasi boleh A-nya dulu, boleh B-nya dulu. Kalau B-nya dulu yang dieliminasi, maka kita jumlahkan. A ditambah A sama dengan 2A. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Berarti A sama dengan 1. Ya, cocok ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai B. Nah, dengan cara kita masukkan nilai A sama dengan 1 boleh ke persamaan 1 atau persamaan 3. Ya, kita coba. Kalau tadi kita menggunakan persamaan 1, sekarang kita menggunakan persamaan 3. Ya, jadi 1 ditambah B sama dengan min 1. Maka B sama dengan min 1 min 1. Berarti B-nya sama dengan min 2. Nah, ini sepertinya salah ketik ini ya. B-nya bukan 0 melainkan min 2. Ya, ini saya coret aja supaya tidak bingung. Nah, ini kita ganti B sama dengan min 2. Kemudian untuk C, ini tidak perlu dicari ya, karena dari persamaan 2 kita tahu bahwa nilai C-nya sama dengan min 3. Nah, ini juga salah ya. Nah, C ini sama dengan min 3. Persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik K, L, dan M adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya, cocok ya. Jadi depannya x kuadrat 1,
kemudian depannya X ini min 2, kemudian C-nya sama dengan min 3. Berarti fix ini salah ketik ya. Oke, sekarang kita ke alternatif penyelesaian kedua ya. Memanfaatkan fakta bahwa M ya, titik M itu ada di sini. 1, min 4 adalah titik puncak fungsi. Berarti ini titik minimum ya, karena parabolanya terbuka ke atas. Maka berlaku fx sama dengan A kali dalam kurung X min 1 kuadrat min 4. Ya, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya-tanya, ini asalnya dari mana? Nah, asalnya dari persamaan ini. Y dikurangi YP sama dengan A kali dalam kurung X min XP kuadrat. Nah, ini boleh dihafalkan. Ya, Dek ya. Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Ini adalah persamaan pembuat fungsi kuadrat ketika koordinat titik puncaknya diketahui. Ya, jadi XP, YP itu adalah koordinat titik puncak. Nah, ini XP, YP. Ya, kita masukkan ke sini ya. Maka kita akan dapatkan Y dikurangi negatif 4 sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi 1 kuadrat ya. Minus ketemu minus jadinya plus. Berarti ini Y plus 4 sama dengan A kali X min 1 kuadrat. Nah, plus 4 pindah ke kanan jadinya min 4. Berarti Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat dikurang 4. Y ini kan sama dengan Fx ya. Maka bisa kita ganti Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat dikurang 4 ya, sama ya dengan ini. Nah, itu asalnya. Jadi mulai sekarang boleh dihafalkan ya, persamaan pembuat fungsi kuadrat ketika koordinat titik puncaknya diketahui sekian koma sekian, adik-adik bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, selanjutnya ini tugas kita belum selesai ya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilainya A. Nah, ini. Substitusikan titik potong dengan sumbu Y. Berarti ini titik L ya, titik L 0, negatif 3 yang ini. Nah, ini kan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu Y ya. Disubstitusikan ke persamaan semula, ke persamaan ini. Berarti nanti Fx-nya sama dengan negatif 3. Nah, yang ini. Sama dengan A kali X-nya 0, ya kan? Dikurang 1 kuadrat dikurang 4. Kemudian dihitung, ketemunya A sama dengan 1. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya menjadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ya, ini hasilnya sama seperti menggunakan alternatif pertama. Atau begini, kita masukkan aja ya, kita buktikan aja. Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat dikurang 4. Ya, Fx-nya kita ganti, sebentar. Sebenarnya tidak perlu ya, ini tidak perlu ditulis ulang. Nah, karena kan A-nya sudah ketemu, A-nya sama dengan 1. Berarti langsung saja ini Y atau Fx ya sama dengan X min 1 kuadrat dikurangi 4. Nah, satunya tidak perlu ditulis ya, atau kalau mau ditulis juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya, karena kan A-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita ketemu bentuk aljabar yaitu A min B kuadrat. Ini kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ya kan? Maka kalau kita punya X min 1 kuadrat, nanti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 1 dikurangi 2X. Kemudian ini dikurangi 4. Coba kita rapikan ya. Ini X kuadrat, di sini min 2X. Nah, 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Nah, ini. Sama ya, Dek ya. Nah, selanjutnya kita dapat mengeksplorasi berbagai bentuk fungsi kuadrat berdasarkan grafik-grafik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini berkaitan dengan grafik yang telah kita buat di halaman 150. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, yaitu eksplorasi 6.8. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.